Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul adzim. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah bagaimana sugesti yang diberikan oleh ibunya Muhammad Al-Fatih itu kepada Muhammad Al-Fatih, pembebas Konstantinopel itu. Ya, jadi sejak kecil ibunya selalu memperdengarkan atau membisikkan ya sugesti-sugesti agar dia menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ya, yang menyebutkan latuf tahannal Konstantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jais. Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan, akan dibebaskan. Maka sebaik-baik panglima adalah panglimanya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Ini hadis Rasulullah SAW. Hadis inilah yang selalu dibisikkan oleh ibu Muhammad Al-Fatih yang masih kecil dan kemudian dijadikan sebagai sugesti. Setiap pagi dibacakan, nak, ya kamu harus menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Bahkan bukan hanya sugesti kata-kata atau sugesti sabda Nabi saja yang dibacakan. Ya, untuk menguatkan sugestinya ini, itu ibunya membuatkan bangunan mirip benteng-benteng Konstantinopel itu di halaman rumahnya, agar menjadi tempat bermain Muhammad Al-Fatih bersama anak-anak seusianya gitu. Dan selalu Muhammad Al-Fatih menjadi komandan pasukan penakluk Konstantinopel itu di permainan itu. Dan ini sengaja ditanamkan oleh ibunya sejak dari kecil. Dan setiap kali subuh dia berangkat ke masjid, diperlihatkan benteng-benteng itu dan dibacakan hadisnya. Masya Allah, ini menjadi sugesti gitu. Untuk membangkitkan semangat pengorbanan dan jihad Muhammad Al-Fatih itu, ibunya selalu menyampaikan kisah-kisah kepahlawanan para pahlawan Islam. Ya, seperti Mudhaffar Qutus, Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Mahmud, dan Imaduddin Zenki dan para pahlawan Islam yang lainnya. Ya. Bahkan kisah-kisah perjuangan dan kepahlawanan para pahlawan Islam di masa lalu yang sangat besar pengaruhnya dalam memberikan sugesti kepada anak-anak. Apa yang dibaca anak sangat berpengaruh besar dalam membentuk kepribadiannya. Karena itu, ya kita selaku orang tua harus hati-hati dengan bacaan anak-anak. Sebelum membebaskan Konstantinopel, ya Muhammad Al-Fatih sudah mempelajari 11 kali upaya kaum muslimin untuk membebaskan Konstantinopel ini sejak masa Muawiyah. Dan seperti kita ketahui, bagaimana para sahabat sejak di masa Muawiyah itu sudah melakukan upaya karena ingin menjadi tokoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi itu. Maka sudah dirintis oleh Muawiyah. Bahkan ada sejumlah sahabat yang ikut berangkat. Salah satunya adalah Abu Ayyub Al-Ansori yang berangkat bersama angkatan laut pertama yang dikirim oleh Muawiyah untuk membebaskan Konstantinopel ini. Nah, kisah-kisah ini dipelajari oleh Muhammad Al-Fatih dan akhirnya dia berhasil mendapatkan karunia Allah menjadi tokoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik komandan yang membebaskan Konstantinopel itu. Nah, kaidah sugesti ini memiliki landasannya dalam firman Allah atau hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, yaitu hadis qudsi yang mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi.
saya akan memperturutkan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan saya akan bersamanya apabila dia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi, kalau dia mengingatku di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, saya mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakaroni fi malain, kalau dia menyebutku, mengingatku di tengah perkumpulan orang banyak, dzakartuhu fi malain khairin minhu, aku akan menyebutnya, mengingatnya di tengah perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin, kalau mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an, kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba', maka aku akan mendekat kepadanya lebih jauh lagi. Ya, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, saya akan menyambutnya dengan berlari. Ya. Ini landasan pemberian sugesti yang positif tadi. Itu ternyata sugesti-sugesti yang kita berikan kepada anak itu juga bisa berstatus sebagai doa kita dan harapan kepada Allah, yang itu pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa-doa kita, sugesti-sugesti kita. Yang terakhir, sugesti ini menjadi semacam visi gitu bagi anak, semacam visi bagi anak yang mengarahkan anak sehingga dia mengetahui apa yang diinginkan dan bagaimana mewujudkannya. Nah, karena itu disinilah pentingnya kita membacakan ya sirah nabawiyah misalnya, atau sejarah kehidupan para pahlawan Islam yang menceritakan bagaimana mereka berjuang membela Islam, berjuang menegakkan kebenaran dan lain sebagainya. Insya Allah semua bacaan itu akan menjadi sugesti kebaikan bagi anak. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita semua anak-anak yang soleh, solehah di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.